Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Devina Fatianita dengan NIM 2024674 dan rekan saya Najiha Naila Salama dengan NIM 2024667. Hari ini kami berdua akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kesulitan belajar dalam matematika. Nah, baik, mari kita mulai. Yang pertama adalah definisi belajar. Belajar adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai baru melalui berbagai cara, seperti pengalaman langsung, pendidikan formal, pendidikan informal, maupun refleksi pribadi. Proses ini terjadi sepanjang hidup manusia dan dapat berlangsung secara formal, misalnya di sekolah, atau informal seperti melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Efektivitas belajar berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada berbagai faktor seperti minat, motivasi, dan dukungan lingkungan. Selanjutnya, di balik belajar ada juga yang disebut kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang menghadapi hambatan signifikan dalam memahami, mengolah, atau menggunakan informasi yang baru saja diterima. Dalam dunia pendidikan, kesulitan belajar dapat menyebabkan siswa, yakni tertunda pemahamannya, sehingga berdampak pada prestasi akademik. Pada mata pelajaran matematika khususnya, kesulitan belajar seringkali lebih terlihat karena matematika membutuhkan pemahaman konseptual yang mendalam, kemampuan berpikir logis, dan keterampilan pemecahan masalah. Materi selanjutnya yakni karakteristik dalam matematika. Yang pertama, yakni objek abstrak. Matematika mempelajari konsep yang tidak bersifat fisik, seperti angka, bentuk, dan struktur. Yang kedua, berdasarkan konsep kesepakatan, yakni matematika dibangun melalui kesepakatan yang universal, sehingga berlaku secara umum dan luas. Selanjutnya nomor 3, yakni pola pikir deduktif. Menggunakan logika dan prinsip umum untuk menyelesaikan masalah spesifik, sehingga memberikan kesimpulan yang konsisten. Yang nomor 4 adalah konsistensi sistem. Matematika memiliki sistem yang terstruktur dan tidak saling bertentangan antar konsep yang dimilikinya. Nomor 5 adalah simbol tanpa arti khusus. Simbol matematika hanya memiliki makna dalam konteks penggunaannya, misalnya plus untuk operasi penjumlahan. Yang nomor 6 adalah cakupan pembahasan, yakni matematika fokus pada keterkaitan antara konsep dan pola yang mendalam yang memungkinkan penerapan luas di berbagai bidang ilmu. Untuk materi selanjutnya, yakni ada faktor penyebab kesulitan belajar dalam matematika. Dalam kesulitan belajar terdapat berbagai faktor, seperti faktor internal yakni fisik, dengan kondisi kesehatan yang buruk dan memiliki cacat tubuh, dapat menghambat kemampuan belajar siswa. Ada pula faktor psikologis seperti intelijensi, yakni tingkat kecerdasan yang beragam dapat mempengaruhi kemampuan memahami materi. Ada pula faktor motivasi, karena kurangnya dorongan dari dalam diri siswa, membuat mereka sulit fokus pada pembelajaran. Ada pula faktor kecemasan, yakni perasaan takut atau gugup terhadap matematika, yang disebut dengan kecemasan matematika, dan itu dapat menurunkan efektivitas belajar. Ada pula faktor eksternal, seperti sekolah, dengan metode pengajaran yang monoton dan kurang menarik, dapat membuat siswa kehilangan minat belajar. Faktor eksternal lain seperti lingkungan sekolah yang kurang kondusif, seperti fasilitas yang minim, atau suasana yang tidak mendukung, juga menjadi penghambat dalam pembelajaran. Faktor lainnya seperti keluarga, yakni dukungan orang tua yang kurang, baik secara emosional maupun akademik, dapat memengaruhi semangat belajar siswa. Kondisi lainnya yakni kondisi ekonomi, seperti keluarga yang berpengaruh, dan kondisi ekonomi yang berpengaruh jika siswa tidak memiliki akses terhadap sumber belajar tambahan. Faktor lain yakni sosial ekonomi. Status sosial ekonomi yang rendah seringkali berdampak pada prestasi belajar siswa karena keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan yang dapat mereka akses. Untuk materi selanjutnya,
Ada kecemasan matematika. Kecemasan matematika, apa sih itu? Definisinya adalah tentang perasaan takut, tegang, dan tidak berdaya saat menghadapi tugas matematika itu sendiri. Jenis kecemasannya menurut Spielberger ada trait anxiety, yaitu kecenderungan merasa terancam dalam berbagai situasi, termasuk matematika. Ada state anxiety, yakni kondisi emosional sementara yang muncul karena situasi tertentu seperti ujian atau tugas yang sulit. Nah, gejala kecemasannya seperti apa? Secara psikologis, yakni merasa gugup, sulit berkonsentrasi, dan takut menghadapi materi matematika itu. Secara fisiologis, yakni tubuhnya berkeringat, jantung berdebar, sakit kepala, atau gejala fisik lainnya yang menghambat proses belajar itu sendiri. Materi selanjutnya tentang diagnosa kesulitan belajar dalam matematika. Yang pertama, dengan menggunakan pengukuran IQ, yakni menilai kemampuan kognitif siswa untuk memahami sejauh mana kapasitas intelektual mereka mendukung proses belajar dalam matematika. Yang kedua, ada evaluasi kemampuan matematika dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam matematika seperti kemampuan logika, perhitungan, atau pemahaman konsep. Yang ketiga ada mengukur kecemasan, yakni menilai tingkat kecemasan siswa terhadap matematika, termasuk efeknya pada hasil belajar dan motivasi siswa untuk memahami materi itu. Yang keempat ada pemeriksaan neurologis, yakni melakukan deteksi terhadap faktor medis atau neurologis yang mungkin saja mempengaruhi kemampuan belajar, seperti gangguan kognitif atau masalah perkembangan. Yang kelima adalah analisis lingkungan rumah, yaitu mengevaluasi kondisi sosial ekonomi keluarga untuk memahami bagaimana dukungan rumah dan status ekonomi mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selanjutnya adalah peran pendukung dalam belajar, yakni yang pertama, peran orang tua. Bisa dengan memberikan dukungan belajar. Orang tua membantu anak dengan menyediakan waktu dan fasilitas belajar yang nyaman, serta memberikan dorongan emosional untuk meningkatkan rasa percaya diri. Hal lainnya yaitu dengan keterlibatan dalam pendidikan anak, orang tua berperan aktif dalam mendampingi anak selama belajar, memantau perkembangan mereka, serta menjalin komunikasi yang baik dengan guru untuk mendukung kebutuhan akademik dari anak tersebut. Yang kedua ada peran guru, yaitu membuat pembelajaran yang responsif. Guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti pendekatan individual atau kolaboratif untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang sulit. Bisa dengan meningkatkan motivasi belajar, guru memberikan dorongan melalui cara-cara kreatif seperti memuji usaha siswa, menghadirkan aktivitas pembelajaran yang menarik, serta menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Najiha Naila Salama. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Devina. Yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar dalam matematika. Tanda-tanda kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan memahami konsep. Siswa kesulitan memahami konsep yang dijelaskan. Yang kedua, kesulitan dalam berpikir kritis. Siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan soal yang membutuhkan berpikir kritis. Yang ketiga, ketidakmampuan menyampaikan ide secara sistematis, yaitu siswa kesulitan menyampaikan ide atau hasil pekerjaan dengan cara yang terstruktur. Baik, selanjutnya ada upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika. Yang pertama ada perubahan model pembelajaran. Guru yang inovatif dapat membangkitkan antusiasme siswa dengan menghadirkan pembelajaran yang segar, kreatif, dan kontekstual. Mereka menciptakan strategi dinamis untuk mengatasi keterbatasan dan memotivasi siswa. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Media konkret seperti jaring-jaring bangun ruang, Dakora, dan tangga pintar digunakan untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih praktis dan visual. Yang ketiga, pemberian kebebasan bertanya dan diskusi. Siswa
diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang tidak dipahami, meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada remedial teaching, yaitu memberikan pengajaran ulang kepada siswa dengan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dengan harapan siswa dapat belajar dari kesalahan mereka dan dengan perlahan memahami konsep soal lebih baik dan membangun pemahaman materi. Yang kelima ada kerjasama dengan orang tua. Diskusi dengan orang tua Yang kelima yaitu kerjasama dengan orang tua. Diskusi dengan orang tua untuk memberikan dukungan tambahan di rumah, seperti memotivasi belajar dan menyediakan waktu belajar khusus. Yang keenam yaitu mengatur ruang belajar. Ruang belajar yang nyaman dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan guru. Sarana dan prasarana yang mendukung juga mendorong suasana belajar yang menyenangkan dan produktif. Selanjutnya ada hambatan dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama ada keterbatasan media, yaitu media pembelajaran tidak mencukupi atau dalam kondisi rusak. Yang kedua, kurangnya kreativitas guru, yaitu guru yang kesulitan menciptakan variasi pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang ketiga, minimnya dukungan lingkungan, yaitu ketika lingkungan sekolah dan rumah yang kurang mendukung proses belajar siswa. Selanjutnya masuk ke peran mahasiswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, kita bisa menjadi agen perubahan, yaitu mahasiswa dapat memperkenalkan inisiatif baru yang lebih modern sesuai dengan kebutuhan era digital untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Mahasiswa dapat memperkenalkan teknologi dan sumber daya pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif kepada tenaga pendidik. Yang ketiga yaitu menjadi relawan. Mahasiswa dapat menjadi relawan pengajaran di sekolah, mengadakan kelas tambahan atau bimbingan belajar untuk siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan pihak kependidikan. Bekerja sama dengan guru dan tenaga pendidik untuk mengaplikasikan inovasi dan teori pendidikan yang relevan. Yang selanjutnya yaitu mengadakan workshop atau seminar. Mengadakan workshop atau seminar untuk guru dengan tujuan meningkatkan keterampilan mengajar, pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih modern. Kesimpulannya yaitu, kesulitan belajar matematika pada siswa dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesehatan, kecerdasan, motivasi, dan kecemasan. Serta dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti metode pengajaran, lingkungan sekolah, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Kecemasan matematika menjadi hambatan utama yang memengaruhi pemahaman siswa, terutama pada materi yang dianggap sulit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terstruktur yang melibatkan evaluasi kondisi siswa, dukungan dari orang tua, dan peran aktif guru dalam menciptakan pendidikan yang responsif. Dengan dukungan yang tepat, siswa dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi dalam matematika. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.